Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekeribat Info atau Breaking News dari koin Telegraph ya teman-teman. Ordinal sends LTC and Doge Network activity searching for 3 strike weeks. Ordinals ini mengirimkan aktivitas jaringan LTC dan Doge yang kemudian melonjak selama 3 minggu berturut-turut. Jadi memang awal-awalnya ya pengembang Casey Rodamor ini membuat protokol Ordinals untuk menuliskan prasasti atau teks dan juga citra pada Bitcoin ya. Yang kemudian jaringan ini juga telah sampai jaringan Ordinal juga sampai ke Litecoin dan juga sampai juga ke Dogecoin, yang kemudian membuat volume transaksi pada kedua rantai tersebut ya LTC dan Dogecoin itu melonjak selama hampir sebulan teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, pada tanggal 18 Mei Dogecoin itu mencapai rekor volume transaksi baru yaitu dengan 1,2 juta transaksi dalam satu periode 24 jam menurut data yang diambil dari Bitinfo Charts. Demikian pula yang terjadi pada LTC ya. Pada 10 Mei LTC atau Litecoin mencapai volume transaksi harian tertinggi dengan sekitar 584.000 transaksi. Nah, Ordinal ini pertama kali tiba di Litecoin ya setelah seorang pengguna Twitter dengan nama samaran Indigo Nakamoto menawarkan 5 LTC ya atau bernilai sekitar $500 ya pada saat itu kepada siapa saja yang dapat memindahkan protokol Ordinals ke jaringan Litecoin. Dan ini adalah tangkapan layar dari Indigo Nakamoto ya di akun Twitternya, 5 LTC kepada siapa saja yang bisa memindahkan ini ke Litecoin kayak gitu. Dan sekitar 8 hari kemudian pada tanggal 19 Februari seorang insinyur perangkat lunak Anthony Guerrera berhasil dan meluncurkan protokol Litecoin Ordinals. Dengan cara yang sama penggemar Dogecoin ini juga menyalin protokol Ordinal tersebut ya untuk membuat fungsionalitas atau kegunaan yang sama pada Dogecoin, memilih untuk menamai protokol barunya bernama Doginals. Namun apa yang benar-benar mendorong aktivitas jaringan pada Litecoin dan Dogecoin ke ketinggian baru adalah pengenalan standar token LRC20 dan DRC20. Wah ini baru nih teman-teman. Kemarin kan BRC20, sekarang ada lagi LRC20 dari Litecoin ya dan DRC20 dari Dogecoin ya, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengeluarkan meme coin yang benar-benar baru ya di dua jaringan tersebut. Dan masuknya aktivitas yang monumental di LTC dan Dogecoin ini terjadi sekitar waktu yang hampir sama ya ketika prasasti Ordinal di jaringan Bitcoin mengalami overdrive dengan rekor 400.000 prasasti harian atau cetakan Ordinal harian pada 10 Mei. Dan ini adalah gambar dari prasasti Ordinal pada jaringan BRC atau Bitcoin sejak Desember 2022 sampai dengan yang terakhir kemarin teman-teman, 10 Mei itu. Dan peningkatan pada prasasti Bitcoin Ordinal dapat secara langsung dikaitkan dengan pengenalan standar token BRC20 yang menurut data dari pemindai Ordinals BRC20.io telah melihat lebih dari 24.000 token baru dicetak di blockchainnya Bitcoin. Kemudian berita selanjutnya teman-teman dari Crypto Potato ini ya. Ini merupakan prediksi dari teknologi AI teman-teman. ChatGPT predicts author AI these four emerging technologies can cause crypto's next big boom. Nah ini adalah prediksi ChatGPT teman-teman. Setelah AI, 4 teknologi baru ini dapat menyebabkan ledakan besar kripto selanjutnya. Jadi AI ini memang telah menyebabkan ledakan besar ya teman-teman di industri kripto pada tahun 2023 ini ya. Tetapi dia juga menyatakan ya memprediksikan teknologi seperti apa lagi yang akan muncul di depan yang kemudian menjadi tren selanjutnya. Nah, kecerdasan buatan ini telah menjadi utas terbesar ya di Twitter bersama dengan meme coin pada tahun 2023 ini ya. ChatGPT menggemparkan dunia dan dengan itu teknologi yang muncul ini dibawa ke garis depan perhatian arus utama atau menjadi sesuatu yang sangat mainstream ya teman-teman akhir-akhir ini. Setiap orang tampaknya memiliki pendapat tentang AI dan industri cryptocurrency tidak terkecuali. Banyak proyek yang memasukkan beberapa bentuk itu ke dalam peta jalan mereka yang kemudian telah mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dan tentu saja seperti yang hampir selalu terjadi pada kripto, bahkan jika mereka tidak menggunakan AI tetapi memilikinya atas nama mereka, kemudian pertumbuhan pun mengikuti meskipun untuk sementara waktu. Dan dengan mengingat hal ini kami memutuskan untuk menggali lebih dalam dan melihat teknologi apa yang muncul berikutnya yang dapat mempengaruhi kripto sebanyak yang dilakukan oleh AI. Lebih penting lagi kami memutuskan untuk membicarakannya dengan ChatGPT. Ini dari timnya CryptoPotato.com ya. Berikut adalah pemikirannya tentang 4 teknologi yang teratas yang muncul selain AI yang dapat berdampak besar pada kripto 5 tahun ke depan.
ChatGPT sees quantum computer as a threat to crypto. ChatGPT ini melihat komputasi kuantum sebagai ancaman terhadap kripto. Ya, emang bener ya teman-teman, memang komputasi kuantum ini juga dipandang sebagai sebuah ancaman, terutama karena kemampuannya ya yang diprediksikan bisa melakukan 51% attack ya pada jaringan Bitcoin. Hal pertama yang paling utama diingat bahwa boom secara harfiah digunakan sebagai sinonim untuk ledakan dan di luar penggunaan kiasan kata itu biasanya dikaitkan dengan kehancuran ya. Konon prediksi pertama dari ChatGPT ini adalah bahwa komputasi kuantum dapat menjadi ancaman bagi keamanan algoritma kriptografi tradisional sebagaimana miliknya Bitcoin ya teman-teman. Saat komputer kuantum menjadi lebih kuat, mereka berpotensi merusak mekanisme kriptografi yang digunakan dalam mata uang kripto, membahayakan keamanannya. Hal ini telah menyebabkan penelitian berkelanjutan ke dalam arah algoritma kriptografi yang tahan kuantum dan perkembangan kriptografi pasca kuantum untuk melindungi mata uang kripto di masa yang akan datang. Dan mungkin memang sudah jelas ya, tetapi ini telah menjadi topik perdebatan selama bertahun-tahun hingga sekarang, dan kedua belah pihak memiliki semacam argumen yang valid. Sisi negatif bagi mereka yang berpendapat bahwa komputer kuantum bisa menjadi akhir dari Bitcoin adalah ia mengabaikan banyak variabel seperti motivasi di balik tindakan semacam itu, potensi persaingan antar beberapa komputer kuantum yang akan bekerja melawan satu dengan yang lainnya untuk memecahkan algoritma pertama, kemudian energi yang dibutuhkan untuk melakukan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu saja secara teoritif, superkomputer yang bekerja di luar batasan 1 dan 0 dapat memecahkan Bitcoin, tetapi ada yang lebih dari itu, dan pastinya akan ada istilahnya penelitian-penelitian yang terbaru ya teman-teman untuk memperkuat algoritma kriptografi yang lebih tahan kuantum ini ke depannya. Back to the roots with privacy preserving technologies. Dikatakan lebih baik untuk kembali ke akar dengan teknologi yang melestarikan privasi. Sebelum semua ketenaran dan kejayaan serta multi miliar kapitalisasi dan meme coin acak berbasis kata ya, misalkan kayak PP kayak gitu, industri ini kebanyakan berfokus tentang kriptografi dan privasi yang menyertainya. ChatGPT mengharapkan agar kami akan kembali ke akar atau root kami. Privacy adalah perhatian yang sangat signifikan dalam industri kripto. Teknologi seperti bukti tanpa pengetahuan atau ZKP ya, Zero Knowledge, perhitungan multi pihak yang aman MPC, dan enkripsi homomorphic yang menyajikan untuk meningkatkan privasi dalam teknologi blockchain. Chatbotnya ChatGPT ini berpendapat bahwa teknologi ini memungkinkan perhitungan pribadi yang aman ya, dan memungkinkan pengguna untuk membuktikan pengetahuan tentang informasi tertentu tanpa harus mengungkapkan informasi itu sendiri. Misalnya, saya dapat menunjukkan bukti bahwa saya memakai SIM tanpa harus menunjukkan SIM saya. Dan ini merupakan solusi yang telah dikembangkan secara aktif ya. Faktanya bahwasanya kami menghabiskan cukup banyak waktu untuk berbicara dengan PM Starkware Galron tentang apa itu ZK Proofs dan apakah itu adalah masa depan penskalaan. Ada juga di sini dikatakan interoperability protocol come as number 3. Protokol interoperabilitas datang sebagai yang nomor 3 teman-teman. Kan tadi sudah 1, 2 dan sekarang yang nomor 3. Interoperabilitas bukan hanya kata kunci dalam kamus ChatGPT, tetapi teknologi baru yang dapat menyebabkan ledakan besar industri berikutnya. Protokol interoperabilitas bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi tanpa batas dan transfer antar jaringan ya blockchain yang berbeda. Saat ini sebagian besar cryptocurrency dan platform blockchain beroperasi dalam silo, membatasi interoperabilitasnya dan menghambat aliran nilai dan juga informasi di seluruh jaringan. Menurut model bahasa AI ya atau ChatGPT ini, solusi di bidang ini termasuk juga jembatan lintas rantai ya, atau juga sidechain rantai samping, dan juga jaringan yang berfokus pada interoperabilitas memiliki potensi untuk memungkinkan transfer data dan melintasi beberapa blockchain dan mendorong likuiditas yang jauh lebih besar. Next, last but least, scalability solution. Ini yang terakhir ya teman-teman, solusi skalabilitas. Wajar saja ya, solusi skalabilitas ini juga masuk dalam daftar apa yang sudah diprediksi oleh ChatGPT, terutama karena solusi ini melihat skalabilitas sebagai salah satu tantangan terbesar bagi banyaknya jaringan, terutama dalam menangani sejumlah besar transaksi dengan biaya yang efektif dan cepat. Solusi skalabilitas yang muncul sebagaimana solusi layer 2 ya, ini bertujuan untuk mengatasi masalah dengan cara memindahkan transaksi atau data yang ada ya ke lapisan sekunder, lapisan kedua, untuk membagi blockchain yang ada menjadi partisi yang lebih kecil. ChatGPT mempercayai bahwasanya solusi ini memiliki potensi yang besar ya untuk meningkatkan hasil transaksi sekaligus meningkatkan kinerja dan juga mengurangi biaya atau gas fee.
Nah itu dia teman-teman, apa yang diramalkan atau apa yang diprediksikan oleh ChatGPT ya teman-teman, bahwasanya 4 teknologi baru ini dapat menyebabkan ledakan besar di kripto selanjutnya. Dan itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV. Jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, mohon berikan like-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa berkomentar dengan komentar yang membangun kayak gitu teman-teman. Ingat teman-teman bahwasanya konten ini bukanlah merupakan konten untuk melakukan saran investasi jual dan beli. Konten ini hanyalah merupakan konten berita dan merupakan hiburan semata. Oke, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.